yaitu daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah, yaitu yang dikarang oleh salah satu murid daripada guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, yaitu Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Ahmad, Al-Faqih Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adam an-naf'a bihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Furudul wudu'i, fardu wudu, kewajiban wudu ada sittatun. Jadi fardu wudu ada 6. Arba'atun tathbutu bil Quran. 4 fardu, 4 kewajiban ditetapkan dalam Al-Quran. Wahia, apa yang keempat? Itu yang ada dalam Al-Quran. Apa 4 fardu wudu yang diterangkan atau disebutkan dalam Al-Quran? Yang pertama, ghuslul wajhi, membasuhmu. Wa ghuslul yadaini, membasuh kedua wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Wasnani bis sunnah, 2 lagi ditetapkan, disebutkan oleh hadis, bersumber dari hadis atau sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah di sini diartikan at-tariqah, at-tariqah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran, adalah jalan yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perkataan maksudnya atau perbuatan, dan juga takrir, ketetapan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahuma ada 2, dari 2 fardu wudu ada di hadis Nabi, yaitu an-niyatu wat tartib, yaitu niat dan tertib. Niat tertib enggak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah yang menyebutkan 4 fardu wudu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian ingin mendirikan salat. Di sini walaupun pakai fi'il madi, kan fi'il madi biasanya sudah dilakukan. Biasanya kan kalau fi'il madi artinya apa? Perbuatan yang sudah dilakukan. Tapi di sini tidak bermakna itu, diartikan apa? Ingin bahkan. Jadi sigotnya, lafadznya fi'il madi, tapi artinya bukan madi, tapi akan atau ingin. Kayak qad qamatis shalah, qad qamatis kan? Dalam apa itu qomat tuh biasanya Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatis, kan? Kan fi'il madi. Padahal apa? Salat belum dilaksanakan, kan? Harusnya apa? Kalau bima'nal madi kan sudah dilaksanakan salatnya. Kalau lihat lafadznya, sighahnya fi'il madi. Tapi di sini ulama tidak mengartikan fi'il madi, tetapi apa? Bima'na mudhari' akan, sudah mendekati. Itu bima'nal qurub, sudah dekat waktu untuk mendirikan salat. Begitu juga idza qumtum ilas salati, walaupun pakai fi'il madhi, tapi laisa bima'nal madi, tidak berarti madi di sini. Yuradu bihi al-mudhari', al-qurub bi zamanis shalah. Jikalau kalian ingin mendirikan salat, kata Allah, faghsilu wujuhakum, maka pertama kudu apa? Membasuh wajah, membasuh muka. Tuh satu tuh tadi sebutin dalam Quran. Wa aidiakum, juga membasuh kedua tangan, ilal marafiq, sampai sikut. Wamsahu biruusikum, tuh fardu yang ketiga yang sebutkan dalam Quran, mengusap kepala. Di sini pakai bi, maka mazhab Syafi'i sebagian, wamsahu biruusikum, usaplah, binya di sini ba'du ruusikum bima'nal ba'd. Jadi arti ba di sini harful jar ini bima'nal ba'd,
usaplah sebagian kepala, ya. Maka mazhab Syafi'i enggak harus seluruhnya, ya. Beda mazhab Hanafi atau Hambali, ya, yang bermakna wamsahu ru'usakum, basuhlah kepala-kepala, berarti semuanya. Mazhab lain, tapi kalau mazhab Syafi'i arti bi di sini ba'd. Ya, makanya sebagian walaupun cuma tiga helai rambut minimal sudah sah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi kan harus harus seluruhnya. Kalau kalau Maliki setengahnya kepala. Berarti kalau nggak setengah kepala nggak sah wudhu kita menurut mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi kalau ada ketinggalan satu kepala, masih bagian kepala yang lewat, nggak sah juga wudhu kita. Makanya jadi ada gampangnya, ada susahnya. Makanya nggak sembarangan pindah mazhab, harus ngerti. Nggak sembarangan misalnya mau tawaf pindah mazhab Hanafi. Karena apa? Karena mazhab Hanafi misalnya nggak batal kalau laki menyentuh perempuan. Tapi nanti harus pahamin dulu. Wudhu juga harus berarti mazhab Hanafi. Ketika kita pengen mau cara membatalkannya cara yaitu mazhab Hanafi, berarti cara wudhunya juga harus dari mazhab Hanafi. Nggak boleh wudhunya dari mazhab Syafi'i, giliran apa yang membatalkan dari segi mazhab Hanafi, nggak boleh. Ini namanya campur aduk mazhab, nggak boleh talfik. Seandainya itu pun lil dorur atau lil hajah, seperti misal tawaf, kita harus pindah mazhab, silakan, tapi harus tahu ilmunya. Berarti dari mulai mengambil wudhu juga harus pakai mazhab Hanafi, nggak boleh. Atau ngambil pendapatnya sebagian mazhab Syafi'i. Kalau nggak disentuh berarti nggak batal. Maksudnya apa? Kalau disentuh nggak batal, kalau nyentuh batal. Misalnya lagi tawaf nih, ada nyentuh kita perempuan berarti sentuh nggak batal. Sebagian mazhab Syafi'i. Kalau nyosor batal. Nyosor apalagi, ngolek aja batal apa nyosor. Apalagi mepet-mepet, mentang-mentang ada ada iran-iran kan cakep tuh. Masya Allah. Udah salah niat dah tuh, yang diincar. Wah itu tuh mesti deketin, buru-buru tawafnya. Akhirnya kelupaan. Lupaan tawafnya harus 7 jadi 9. Ngikutin. Ini udah berpaling niatnya. Bukan tawaf lagi. Hati-hati. Di dalam, jadi di Ka'bah aja tidak dalam artian tidak mustahil melakukan maksiat. Jangan pikir di tanah haram, di tanah suci, di depan Ka'bah aman, nggak ada. Belum tentu. Kenapa? Karena kejahatan bisa jadi di mana aja ada. Syaitan dimanapun mengganggu nih. Kadang ada yang kehilangan duit kan di lagi tawaf. Itu wajar, emang ada. Pencopet walaupun di tanah haram. Jadi kembali lagi kepada fardu wudu yang dalam Al-Quran tadi. Wamsahu biru'usikum. Kemudian yang keempat dalam Al-Quran wa arjulakum. Wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain. Sampai mata kaki, jelas. Kama qala sahibu Sofatuz Zubat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam kitabnya itu Sofatuz Zubat, furuduhu an-niyatu waghsil wajhaka wa ghuslukal yadaini ma'mir faqakika wa masu ba'dir ra'si summa ghsil wa'um rijlaika ma'ka'baika wat tartibusum. Itu kata sahib Sofatuz Zubat, yaitu Imam Syekh Ibnu Ruslan. Dalam kitabnya tadi tentang menegaskan fardul wudu ada 6 intinya.